Shalom. Majelis HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Khusus bagi saudara-saudari yang belum terdaftar salah satu gereja di Sidoarjo ini dapat menghubungi Majelis HKBP Sidoarjo. Selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita duluan saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 4. Raja dan Holy
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 25 ayat 1 sampai 2. Kita dengarkan hukum Tuhan dalam minggu ini yang tertulis dalam hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Hukum yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian 683. Betapa
Marilah kita mendengarkan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan mintalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi-Mu. Engkau firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 476. Tuhan Yesus penebusku.
epistel di dalam minggu kita hari ini tertulis di Matius 24, Matius 4 dimulai dari ayat 23 sampai ayat ke-25. Kita membaca secara bergantian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kita sama-sama di ayat 25. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 186. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Amin. Kita dengarkan warta dalam minggu ini.
Warta Jemaat di HKBP Sidoarjo, Minggu Septua Gesima, 13 Februari 2022. Topik: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, pelayan firman. Pelayan firman untuk kita hari Minggu ini adalah Amang Pendeta W. Pasaribu MTH dari HKBP Ujung. Sedangkan pimpinan jemaat kita melayani di HKBP Ujung dan HKBP Waru. Yang kedua, kebaktian Minggu. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa Kabupaten Sidoarjo masuk PPKM level 2 dan kapasitas tempat ibadah ditentukan maksimal 75%. Dan sesuai surat edaran Menteri Agama, kantong persembahan tidak boleh diedarkan sehubungan dengan hal tersebut mengingat penyebaran COVID-19 varian Omikron sangat cepat. Dan juga jemaat kita sudah ada yang terpapar. Maka pelaksanaan ibadah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagai berikut. A. Peserta ibadah dilarang hadir di gereja, yaitu sekolah minggu, remaja, lansia, usia di atas 60 tahun. Dan yang kurang sehat, flu, batuk, demam, serta yang mengalami komorbid, sebelum masuk ke gereja, wajib ukur suhu, cuci tangan, dan dilarang untuk bersalaman. Warta jemaat diambil sendiri di meja pintu masuk tanpa dilayani perhalado. Kursi diatur jarak minimal 1 meter dan dilarang untuk menggeser. Dilarang parkir di halaman gereja karena dipasang kursi untuk tempat ibadah. Persembahan disampaikan ke depan setelah khotbah dan secara serentak 4 kantong, sedangkan kepada peserta ibadah yang di lantai 2 dilarang turun karena disediakan tempat persembahan tersendiri. G. Warta yang sudah dipakai dilarang ditinggalkan di gereja. H. Jemaat dewasa yang tidak dapat ikut ibadah di gereja dapat mengikuti ibadah secara online yang akan dikirim melalui WA Group Sektor. I. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara online melalui YouTube HKBP Sidoarjo, sedangkan kebaktian remaja dilaksanakan melalui Zoom. Yang ketiga, persembahan diakonia sosial Resort HKBP. Pada kebaktian hari ini kita akan menyampaikan persembahan diakonia sosial Resort HKBP Surabaya. Marilah kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang keempat, pendaftaran lepas sidi. Pelajar lepas sidi periode 2022 sampai 2023 akan segera dimulai. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada jemaat yang akan mengikuti belajar sidi dapat mendaftar kepada Sintua sektor masing-masing dengan syarat minimal kelas 1 SMA, SMK, dan sederajat, dan menyerahkan fotokopi surat baptis. Yang kelima, kebaktian sektor. Kebaktian sektor gabungan dengan protokol kesehatan yang ketat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 bertempat di gereja ini. Sehubungan hal tersebut diminta kepada semua jemaat sektor 1 sampai dengan 5 untuk menghadiri kebaktian tersebut. Yang keenam,
audit panitia pembangunan. Sesuai warta jemaat minggu yang lalu, bahwa audit terhadap kegiatan dan keuangan panitia pembangunan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Namun demikian, mengingat bendahara panitia pembangunan tertular COVID-19, maka audit kepada panitia pembangunan ditunda dalam waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang ketujuh, sumbangan pembelian bangku. Gereja kita akan melakukan pembelian bangku jati sebanyak kurang lebih 85 unit dengan harga 3 juta per unit. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh jemaat dapat berpartisipasi secara sukarela. Jemaat yang sudah menyumbang dapat kita baca pada lembaran warta hari ini. Dan gereja kita menyampaikan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Yang kedelapan, ucapan selamat ulang tahun. Majelis HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Daftar nama tercantum dalam warta jemaat. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Berita keuangan. Uang yang masuk dalam minggu ini. Untuk kas HKBP Sidoarjo sebanyak 13.540.500 rupiah. Untuk kas pembangunan Sidoarjo sebanyak 32.737.337 rupiah. Untuk kantor pusat HKBP atau Namar Boho sebanyak 725.000 rupiah. Jumlah keseluruhan sebanyak 47.2.837 rupiah. Yang ke-10, perincian keuangan jemaat yang berulang tahun, serta yang lainnya dapat kita baca dalam lembaran warta jemaat hari ini. Yang ke-11, demikian warta jemaat dalam minggu ini. Marilah kita doakan kiranya membawa sukacita bagi kita, serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 720 ayat 1. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merenungkannya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, horas bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita di minggu hari ini, tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita, mari kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, berbicara tentang pilihan apa yang harus diambil oleh manusia di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Kalau diberi dua pilihan dan dipilih hanya satu, tentu setiap orang akan memilih apa yang paling cocok dengan dirinya, yang paling cocok dengan seleranya, yang paling cocok dengan apa yang mendukung kebutuhannya, seperti itu. Tetapi orang Batak juga mengatakan kalau terlalu memilih bisa salah pilih. Pilih-pilih tubuh, olo do terpilih naruangon. Rakyat bigi hamu ya kamanginang? Daw, bah, itu berarti ngamoru selera Batak munate. Udah natur dui. Pilih-pilih tebu, molo terpilit, naruang itu memilih tebu. Jadi tebu itu bisa dipilih. Tetapi kalau terlalu memilih, bisa juga mendapatkan yang busuk seperti itu. Ya, salah pilih. Karena itu, apa yang harus dipilih atau bagaimana cara memilih supaya pilihan itu tepat dan tidak salah pilih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa orang cenderung memilih apa yang mudah baginya. Mudah dipahami, mudah diterima, mudah dilakukan, dan mudah sekali memberikan kebahagiaan pada dirinya sendiri. Dan semua orang akan setuju dengan hal itu. Benar amanginangnya? Pilihan kita adalah menurut apa yang terbaik menurut kita itu adalah pilihan yang paling cocok, yang paling afdol dengan cara berpikir kita, dengan cara bertindak kita, dan apa yang kita harapkan. Apa yang kita dambakan dari pilihan itu bisa terjadi mendukung apa yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa setiap orang juga bisa menjadi percaya diri
dengan pilihannya itu sendiri, apa yang dia lakukan, apa yang dia pilih, apa yang dia harapkan, ketika dia memiliki banyak hal yang membuatnya benar-benar percaya diri menjalani kehidupan ini. Kita tentu bisa menjadi percaya diri menjalani kehidupan ini ketika kita merasa adalah orang yang memiliki kekuatan dan pengetahuan. Ketika kita sehat, ketika kita kuat, ketika kita merasa mengetahui banyak hal, maka tentu kita menjadi orang yang percaya diri menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita memiliki banyak relasi, akses. Mologodang ale-aleta. Mologodang aka donghata. Mologodang aka nabui mangurupi kita. Itu sebabnya orang-orang di negeri kita ini ketika memiliki banyak relasi, memiliki banyak akses seperti itu, maka kehidupannya bisa menjadi lebih mudah. Tetapi orang yang tidak memiliki relasi sama sekali, apalagi tidak ada lagi akses untuk mendapatkan sesuatu, maka bisa mengalami banyak kesulitan. Itu sebabnya orang juga berjuang untuk mendapatkan keistimewaan, privilege, keistimewaan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih banyak dan yang lebih luas. Sehingga banyak orang berjuang untuk mendapatkan itu. Berjuang untuk mendapatkan keistimewaan, berjuang untuk mendapatkan banyak kesempatan, berjuang untuk mendapatkan relasi, berjuang untuk mendapatkan banyak akses di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tidak sedikit atau banyak sekali juga orang yang sulit mendapatkan keistimewaan. Misalnya apa yang kita alami selama ini, HKBP Sidoarjo ini, kurang lebih 16 tahun, seperti itu ya. 21 tahun. Bagaimana berjuang, itu sebuah proses. Walaupun pada akhirnya buah manis dari perjuangan itu adalah sukacita. Tetapi selama 21 tahun ini mungkin kita bergumul. Keistimewaan apa sih yang kita miliki? Misalnya masuk sebagai warga negara. Menjadi penduduk di kota Sidoarjo ini. Mungkin kita, ya undang-undang mengatakan kedudukan semua orang sama. Di mata undang-undang. Tetapi tidak sesederhana itu ternyata menjalani kehidupan ini. Itu bisa di atas kertas. Tetapi di tengah-tengah kenyataan, apa yang dituliskan, tertulis itu tidak menjadi semudah membacakan apa yang tertulis itu. Tentu harus diperjuangkan. Diperjuangkan dan benar-benar diperjuangkan dan digumuli dan didoakan. Dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa ini adalah buah dari doa kita bersama. Buah dari doa pendahulu kita. Buah dari doa orang-orang yang peduli terhadap kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Tetapi sekaligus juga ketika orang memiliki keistimewaan, ketika manusia memiliki banyak akses, ketika orang memiliki banyak kesempatan di tengah-tengah hidupnya, apakah sungguh-sungguh hidupnya menjadi sangat mudah? Apakah hidupnya sungguh-sungguh menjadi sangat dia bisa mendapatkan segala sesuatu? Belum tentu. Dan yang paling utama, apakah ada nilai yang baik, yang istimewa di tengah-tengah peluang-peluang yang dia miliki itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika bangsa Israel juga menghadapi seperti itu, ketika mereka menjadi orang yang diberkati Tuhan, ketika mereka menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan, mereka menjadi bangsa yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Mereka bisa berdiri tegak sebagai bangsa umat pilihan Tuhan dan yang disegani oleh banyak orang. Bahkan di masa kepemimpinan Raja Salomo, bangsa-bangsa kerajaan itu datang memberi upeti kepada Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah raja yang sangat hebat sekali. Selama kurang lebih 40 tahun kepemimpinannya tidak pernah berperang. Daud itu berperang, Saul itu berperang. Tetapi Salomo sama sekali tidak pernah berperang. Kenapa?
Dia memiliki keistimewaan. Tuhan memberikan keistimewaan kepada dia. Sehingga malah bangsa-bangsa yang datang memberi upeti kepada dia. Tetapi setelah dia apa yang terjadi? Kerajaan pecah, berperang, kemudian kalah lagi. Apa yang terjadi? Bahwa mereka jatuh kepada dosa. Bangsa itu jatuh kepada dosa. Bangsa Israel di tengah-tengah keberdosaannya itu kepada Tuhan. Bahwa mereka sedang menghadapi juga kekuatan bangsa-bangsa lain yang tidak suka kepada mereka, yang ingin menguasai mereka. Tetapi justru yang terjadi pada saat itu adalah mereka justru meninggalkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka merasa sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang istimewa, bangsa yang memiliki relasi, bangsa yang memiliki banyak akses. Justru pada saat itu mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lupa kepada Tuhan. Malah mereka sangat berdosa. Mereka pergi ibadah kepada dewa-dewa Baal. Mereka abaikan apa yang dikehendaki Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Ketika mereka hendak berperang dengan Babilonia, Tuhan katakan, tidak perlu berperang, tidak perlu kerjasama dengan Mesir, tidak perlu kerjasama dengan bersekutu dengan Asyur. Tetapi pilihan hari ini diberikan Tuhan kepada mereka. Nabi Yeremia sudah mengingatkan mereka, hal yang harus mereka lakukan hanya bertobat. Tuhan akan menjaga mereka ketika mereka mau bertobat dari keberdosaannya. Tetapi bangsa yang congkak itu, bangsa yang tegar tengkuk itu malah melawan. Malah mereka terus mengedepankan apa yang mereka pikirkan. Apa yang mereka anggap sebagai pilihan yang terbaik adalah maju berperang. Karena mereka akan menang. Karena mereka menjadi bangsa yang tangguh. Karena mereka kerjasama dengan Mesir. Karena mereka kerjasama dengan Asyur. Maka itu menjadi sebuah peluang kemenangan yang besar. Di atas kertas mereka bisa menang. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Kalah. Mereka menjadi bangsa tawanan. Mereka malah dibuang. Selama berapa tahun? 70 tahun. Akibat keberdosaan, akibat tegar tengkuk, akibat hanya mengandalkan manusia, kekuatan dunia ini di tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak terfikirkan itu. Tetapi justru itu menjadi sebuah kenyataan. Kerajaan yang bersekutu, yang hebat itu, saya katakan tadi, di atas kertas mereka menjadi bangsa yang akan menang. Tetapi realitasnya, kenyataannya mereka menjadi bangsa yang kalah. Mereka hancur. Mereka amburadul. Mereka sampai di titik terendah. Yang tadinya sudah bisa berdiri tegak, tetapi ketika mereka kalah justru mereka menjadi bangsa tawanan. Diangkut ke Babilonia, ke bangsa yang tidak mereka kenal. Akhirnya menangis. Yang terjadi hanya meratapi nasib yang mereka terima. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini berbicara di tengah-tengah kita, begitu tegas mengingatkan kita. Ada dua pilihan. Ada kutuk dan ada berkat. Mana yang kamu pilih? Apakah memilih kutuk atau memilih berkat? Tentu kita sama-sama, saya yakin kita sama-sama memilih berkat. Amin. Tetapi realitas kehidupan sebenarnya bagaimana manusia memperlakukan dirinya atau melakukan banyak hal di tengah-tengah kehidupannya. Apakah sungguh-sungguh perilaku itu, tindakan-tindakan itu sejurus kepada apa yang dikehendaki oleh berkat itu, atau malah memilih jalan untuk masuk kepada celaka tadi. Bahasa Bataknya lebih tepat, marjeama, celakalah, terkutuklah, seperti itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita sering mengandalkan manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Apakah kita tidak bisa bekerja sama dengan sesama manusia? Sangat bisa. Tetapi ketika kita mengandalkan manusia melampaui dari kekuatan Allah, dari kebesaran Allah, maka ini menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Dan ini yang diingatkan oleh Tuhan bagi kita. Ketika kita mengandalkan manusia, ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, di bahasa Batak
balgani botohon. Biasanya orang yang dianggap kuat, orang yang dianggap dinilai itu sangat kaya, orang yang dianggap itu sangat berpengaruh, di halak Batak somal don gabi pangalua-lua nate kamanginangate. Itu dah ala namorai situ sido torusi, jadi seperti itu ya. Itu dah ala nehebati olan natusido ih. Surah napugu sih dangi terge kan gitu, bahasa di sini dangi reken katanya ya. Manusia memiliki kecenderungan, apa yang paling mudah dia lihat, apa yang paling mudah cepat dia rasakan. Nah, karena itu Tuhan mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah holang rohana, nadao rohana sian debata. Karena itu pertama adalah panggilan bagi kita hari ini bagaimana mencintai Tuhan. Bado rohatai asa solho tiwadadang dau dakolang. Di era teknologi sekarang, di era kemajuan teknologi media sosial sekarang amang inang, orang bisa datang berkumpul di tengah-tengah gereja, datang katanya beribadah, hadir, tubuhnya hadir. Tetapi perlu juga ditanya, satu pertanyaan yang menurut saya perlu bagi kita hari ini. Apakah juga hatinya hadir di gereja itu? Amin. Sonal mas no. Sona sudah buru jamitan yang pedi tahun marwe ama juau, mar Facebook mar IG ina, majaha berita na di YouTube maju juga. Itu banyak sekali terjadi hari ini. Kita diajak hari ini untuk merenung kembali. Ketika kita hadir di rumah Tuhan, apakah hati kita juga terpaut kepada Tuhan atau tidak? Tapi hatan itu hata madok ya disi artam disido rohan. Harta kita hari ini di mana? Berkat Tuhan itu sesungguhnya hari ini. Karena itu hati kita pun harus terpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di ayat 6, inilah kehidupan orang yang menjauh dari Tuhan. Nah holak siat debata. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Semak bulus manang hira duhut-duhut molonunga di tano parhorsihan ibana, tentu koring mai, dia akan kering. Tidak ada lagi harapan hidup baginya. Pujun, kekeringan. Nasib yang akan diterima, tidak akan menerima nasib yang baik. Sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika manusia memilih jalan kutuk tadi, kutuk di tengah-tengah kehidupannya, kutuk ini situasi kehidupan, bukan ikan kutuk ya. Ikan kutuk atau ikan gabus itu enak ya. Tapi situasi kehidupan. Nasib yang akan diterima oleh manusia. Dia 7. Dan inilah yang akan menjadi pilihan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bangsa Israel juga telah diingatkan oleh Tuhan. Ketika mereka masih di padang belantara, masih dalam perjalanan peristiwa keluaran. Ada 2 pilihan bagi mereka. Ada kutuk arar dan ada berkat barak. Barakallah gitu. Berkat Allah. Apa yang kamu pilih hari ini? Tuhan sediakan bagi mereka pilihan itu. Ketika engkau akan menerima berkat, maka melekatlah kepada sumber berkat itu sendiri. Dia do tahe tumagon akamanginan. Holam majalo pasu-pasu neido manang solhot tu selehon pasu-pasui. Mana yang terbaik? Menerima berkatnya saja atau melekat kepada sumber berkat itu sendiri?
Yang sering terjadi justru olah pasu-pasu nih do. Itu teh kamangidang ade. Alani do molo martangia kita, na jujut, duk sahat pengantar naik puji-pujian ni, dungi beruntun mah olah pengiduan ade kamangidang ade. So ni do teh, marudu saya 2 tolu 4 5 6 7 10 pengiduan ni, pengiduan di Manuguk deh kan, dungi pengiduan Ariat dope, dungi pengiduan borngin muse kan. Tapi pengantarna hola pemanis ade kamaginang ade. Apakah ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang mencondongkan hati kita kepada Tuhan, atau hati kita hanya sedang mencondongkan kepada berkat-berkatnya saja? Ini menjadi permenungan bagi kita. Hari ini diingatkan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya sungguh-sungguh sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Pangusad dehat dada jolma alai dewata. Ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka ada jaminan keselamatan, ada kepastian, ada jaminan bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yang seturut dengan kehendaknya, Tuhan akan membela itu sendiri, membela kehidupan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, inilah jalan berkat itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Mazmur 1 juga itu berbicara bagaimana kehidupan orang yang benar, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya apa? Ada jaminan bagi hidupnya, keberlangsungan kehidupannya, tidak kering. Ada aliran berkat yang tersedia. Tuhan mengalirkan berkat, sungai berkat itu mengalir di tengah-tengah kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kokoh, pondasinya kokoh. Jadi tidak goyah, tidak terombang-ambing, tidak mudah jatuh. Ketika angin badai datang, ketika angin topan datang, molorope alugulubis misalnya, tang merupa ibana. Tetapi kokoh mencengkram. Karena pegangannya adalah kehendak Tuhan. Dan ke sini kita dipanggil. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nasomohopan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti pengalaman perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka berjalan di padang pasir yang panas itu, justru Tuhan memayungi mereka dengan tiang awan selama 40 tahun. Dan pada malam hari, supaya jalan mereka terang, Tuhan menerangi mereka dengan tiang api. Ini jaminan. Darung pe PLN hadi-hadi di sini. Darung pe listrik, mitok lapu soma hidawain kan tahu. Berhentilah, tidak. Justru Tuhan menjaga, melindungi, menaungi mereka. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menjagai. Yang daunnya tetap hijau. Minar buhina, minar panailina. Ada wajah yang berseri-seri. Karena apa? Karena senantiasa menerima berkat dari Tuhan. Las rohana. Senantiasa bersyukur. Alani doa kamang inang. Molomoru naik pasariamu di masa ni pandemion, molomoru dope unang itor murhi ngade. Budu jol maholam moru dope sautik ngitor murhi kan. Lemas iban waing bahina kan. Ngamoru be pacamotan ninna, holam moru dope. Halak malah magu di bapacarian nade. Molomoru dope unang tor lemas. Semangat. Karena apa? Karena tersedia berkat Tuhan yang masih akan mengalir dalam hidup. Dan jangan langsung menjauh dari Tuhan. Apa yang dimaksud? Yang daunnya tetap hijau. Ada kesegaran di sana. Justru jauh dari kegersangan. Karena itu hati, pikiran orang yang percaya, yang senantiasa bersyukur itu di sana ada kesegaran, ada kesejukan di sana. Budu gudang tatpiok, budu gudang disita, budu gudang aka prestasi di tonga-tonga ningulut akamanginang, alai rohai gabi koring, tungil nina bahasa Batakna.
gersang. Kenapa orang bisa mengalami kegersangan hati? Karena jauh dari Tuhan. Karena tidak senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Coba Amang Inang nanti ketika bertemu dengan orang yang sakit, mungkin yang sudah bertemu, menerima sakit penyakitnya yang parah itu, tetapi ketika hatinya terus bersyukur kepada Tuhan, maka kita tidak melihat penyakit itu menjadi sebuah beban yang teramat berat. Tetapi justru hati yang bersyukur itu membuat wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena di sana ada harapan. Ada kesegaran yang dipilih. Daunnya tetapi jauh. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak ibu saudara-saudara, kekhawatiran ini sering menghampiri kehidupan kita. Para orang tua ketika anaknya sudah beranjak dewasa, remaja dewasa. Buana manon burukon, buana manon anakon. Yang pendapatannya, keuangan keluarga mungkin terbatas. Buana manon kuliah nih anakon. Tetapi apakah kekhawatiran itu menambah penghasilan Mamang Inang? Apakah kekhawatiran itu menambah kekuatanmu? Apakah kekhawatiran itu menambah sejengkal, sehasta umurmu? Tidak. Justru kekhawatiran itu melemahkan. Karena itu ketika bersama dengan Tuhan, maka tidak ada kekhawatiran. Kekhawatiran yang melampaui kuasa Allah. Tetapi ketika menjauh dari Tuhan, maka kekhawatiran demi kekhawatiran lomos niroha ima nabui masa. Bapak ibu, saudara-saudara, kita diajak hari ini bagaimana untuk terus melekat kepada Tuhan. Ketika kita melekat bersama dengan Tuhan, maka pada saat yang sama berkatnya itu pun akan mengalir di dalam kehidupan kita. Jangan pernah membatasi Tuhan. Ada banyak cara Tuhan, ada banyak jalan Tuhan, ada banyak kehendak Tuhan, ada banyak proses yang dikerjakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh mendekat kepadanya. Karena itu hati kita yang harus terpaut kepada Tuhan. Hati yang terus bertobat, hati yang terus berubah, hati yang terus mau menyadari bagaimana kehendak Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Di ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Bapak ibu saudara-saudara, Tuhan menghendaki hati yang bersih, hati yang tulus kepadanya. Tetapi kita manusia ini adalah makhluk yang sangat pandai bersandiwara, kan begitu. Kita manusia ini adalah makhluk yang sangat pandai bersandiwara. Itu sebabnya lagu siapa itu? God bless ya, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah dan seterusnya, kan begitu. Manusia ini pandai memanipulasi. Itu sebabnya orang banyak penipu dan banyak korban penipuan, kan begitu. Apalagi di kecanggihan teknologi sekarang ini. Ada bilang kamera jahat katanya kan. Sebagai idaun, akhirnya nggak percaya diri dengan wajah yang aslinya misalnya kan. Akhirnya yang terpajang foto hasil kamera jahat misalnya. Itu sebuah indikasi sebenarnya. Kurang bagak dobah hasilnya ini kan. Nang may bayan. Na bagak na pilih majo seperti itu. Dan banyak lagi yang lain. Manusia bisa sangat hebat untuk menunjukkan sebuah senyum terhadap sesamanya. Tetapi di dalam hatinya bisa ada tersimpan banyak kemarahan, kebencian, gerutu, dan lain sebagainya. Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Manusia tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan. Apa yang tersembunyi di sudut hatimu pun Tuhan tahu apa yang ada di sana. Karena itu, adakah yang bisa disembunyikan? Adong donabui si holipota, si habunionota di tonga-tonga ni ngoluta maradok pot dewata.
Jangan dong, tidak ada. Semua di hadapan Tuhan itu sungguh terbuka. Karena itu Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Jangan dong jol masa sitong na si dodoroha. Kita hanya mencoba-coba madodoroha ni do nganate. Malo doi bah si dodoroha doi, kan? Ini tebak-tebakannya itu, ditebak-tebak. Alai angko debata tung si dodoroha do. Dia tahu apa yang ada dalam hati, dalam pikiran kita. Apa yang paling tersembunyi saat ini di dalam hatimu, Tuhan tahu. Karena itu, sesungguhnya Tuhan menyediakan pertobatan hati bagi kita. Kitab Yehezkiel itu juga berbicara bagaimana jalan pertobatan itu Tuhan sediakan. Tuhan akan mengubahkan hati yang telah membatu itu menjadi hati yang lembut. Tuhan akan mengubahkan hati yang membatu itu menjadi hati yang sejuk. Yang siap menerima kebenaran dan kehendak Allah. Karena itu, ketika kita bisa mendustai manusia, membohongi manusia, walaupun lagu yang kita sering dengar itu, yang kita sukai itu, jangan ada dusta di antara kita, tetapi manusia tetap sering berdustakan begitu. Tetapi bagi Tuhan itu tidak bisa terjadi. Kita tidak bisa mendustai Tuhan. Dia tahu hari ini. Karena itu Tuhan menyediakan pintu pertobatan hati bagi kita semua. Hati kita harus terpaut kepadanya, melekat kepadanya. Itu sebabnya pengertian dari titah pertama sampai keempat itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Artinya mencintai, mengasihi Tuhan itu adalah sungguh-sungguh kehidupan inilah yang akan kita beri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika dua pilihan ini dihadirkan bagi kita, maka saya mengajak kita semua, pilihlah mendekat, melekat kepada Tuhan, agar hidup kita semua diberkati, dan jalan hidup kita setiap hari. Apa yang dikatakan di ayat 10 itu, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ini adalah hukum tabur tuai, apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Karena itu Tuhan akan memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan. Apakah baik, benar, apakah buruk, jahat, Tuhan yang menilai itu. Karena itu pilihlah jalan yang baik. Dan jangan pernah berhenti melakukan apa yang baik. Setiap pelayanan yang baik, setiap pekerjaan yang baik, setiap usaha yang baik, tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan memberkati itu. Karena itu ketika hidupmu hendak diberkati oleh Tuhan, teruslah melakukan apa yang baik. Teruslah hidup di jalan pertobatan setiap hari. Teruslah hatimu melekat kepadanya. Amin. Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Hati kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini. Ketika Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk senantiasa melekat, mendekat kepadamu. Memilih hati kami untuk terus terpaut kepadamu. Menjauhkan diri kami dari kutuk, dari kecelakaan. Tetapi menerima berkat surgawi yang Engkau hadirkan bagi hidup setiap orang yang senantiasa mengandalkan Engkau, yang senantiasa berpengharapan kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk tidak khawatir dalam hidup kami, tetapi biarlah senantiasa hati kami, pikiran kami, hidup kami hanya mengandalkan Engkau. Jangan biarkan kami jatuh kepada kesombongan, jangan biarkan kami jatuh kepada hanya mengandalkan manusia dan kekuatan dunia ini. Tetapi biarlah hati kami Tuhan sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Engkau. Bapa dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Sidoarjo ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang memberkati kami semua, menuntun kami semua. Roh Kudus senantiasa mengajari kami untuk senantiasa masuk kepada pertobatan hati. Sehingga hati kami sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh terbuka kepadamu Tuhan. Dan kami melakukan apa yang Kau kehendaki kepada sesama kami di tengah-tengah dunia ini.
Tuhan Allah, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang akan diperjuangkan oleh jemaat-Mu. Tuhan Allah, biarlah Engkau hadir. Hikmat-Mu menolong kami untuk memenangkan setiap pergumulan, setiap perjuangan di tengah-tengah hidup kami. Tuhan Allah, Engkau yang memberkati kami di tengah-tengah pandemi COVID-19, varian Omikron ini Tuhan. Biarlah kami menjadi warga gereja-Mu, warga negara yang tetap setia taat kepada protokol kesehatan, menjaga kesehatan kami dan menjaga kesehatan sesama kami. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan imun yang tangguh bagi kami semua, sehingga kami boleh melawan, memenangkan COVID-19 ini. Tuhan Allah, berkati jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan penghiburan dan hati yang terus berpengharapan kepadamu. Bapa dalam surga, berkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang menantikan kemurahan-Mu. Tuhanlah yang menggenapi apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka nantikan, apapun yang mereka sungguh-sungguh doakan di dalam keluarganya. Tuhan, jawablah doa-doa kami Tuhan, biarlah itu menjadi jalan bagi kami untuk terus melihat karya-Mu yang sungguh-sungguh nyata dan tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan disampaikan ke depan secara serentak 4 kantong. Dan yang duduk di balkon tetap duduk di balkon karena sudah tersedia kantong persembahan di atas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP dan bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Tambahan buat jemaat, jadi karena ini untuk mengantisipasi pencemaran COVID, kami dari Prahalado Sidoarjo mengambil satu kebijakan. Sekarang ada 4 kantong, yaitu persembahan pertama yang di sebelah kanan, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama ini adalah ke Huria, terus ke resort, ke pusat, ke resort, dan ke pembangunan. Kami mohon dimulai dari belakang. Jadi yang dari belakang saling mengatur ya. Terima kasih. Hai saudara yang satu, gapailah kedamaian.
bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.